Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Assalatu wassalamu ala samsul mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat fillah yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahilladzi faddalana al-katsirin min ibadil mu'minin, di mana pada kesempatan ini kita semuanya masih diberikan umur dan kesempatan. Kita mohon kepada Allah semoga Allah selalu dan menjadikan umur kita menjadi umur yang barokah. Kedua kalinya salawat beserta salam Allah semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala nabil hashim Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman. Sahabat fillah yang sangat kami hormati, sedikit kami mau berbagi cerita, berbagi pengalaman. Dulu di masa masih gesangnya guru kami Syekh Ahmad Shafibullah Fatahul Arifin dengan panggilan akrabnya Abah Anom radhiyallahu anhu. Dulu waktu Abah masih gesang, masih hidup, setiap tahunnya kami mengadakan katakanlah habis ziarah Wali Songo itu pasti musafahah dengan Abah Anu, yaitu bersalaman, minta doa barakah karomah beliau kepada Allah. Di dalam hati kami ini atau saya itu waktu orang pada salaman, hati saya ucap berbicara ke guru mursyid Abah Anom dalam hati ini, bukan di mulut. Dalam hati saya bilang ke Abah, saya kepingin ibadah haji dan umroh. Secara ekonomi, waduh, tidak bisa dipikirkan dengan akal pikiran kita, karena gak mungkin secara manusia itu gak mungkin gitu. Tapi subhanallah, dalam hati itu saya bilang ke Abah, saya kepingin haji dan umroh dengan karomah barokahnya Abah Anom. Saya yakin Allah pasti mendengarkan doanya Abah. Sudah seperti itu. Secara akal, kurang lebih waktu itu, kalau nggak salah tahun 2006, 2007. Saya waktu itu, hati saya bilang ke guru mursyid Abah Anom. Kemudian
Di tahun 2010 itu saya mendapatkan undangan jadwal khutbah Jumat di daerah Surabaya waktu itu. Di situ ada nama saya tercantum kalimat KH. Wah, ini kaget kita. Dari mana? Akhirnya pihak takmir saya bilang, Ustaz, mohon maaf saya ini belum haji. Katanya si Pak Takmir, gak apa-apa Kiai, itu bagian dari doa. Saya ucap alhamdulillah, amin gitu. Kemudian setelah acara hari raya Idul Fitri waktu itu, besoknya saya itu ada kegiatan aktivitas di instansi pemerintahan di Surabaya. Di situ kami ketemu sama direkturnya. Kita ngobrol kesana kemari, bla bla bla. Saya terus ditanya, Ustadz, hajinya tahun berapa? Waduh, saya bingung juga ya. Saya bilang, kalau hajinya belum, cuman saya masih nabung, gitu, masih nabung. Cuma beliau tanya lagi, apa sudah dapat porsi? Belum, masih nabung. Semoga saja saya bisa dimampukan Allah, bisa diberkatkan haji. Punto uang untuk nabung saja itu ada teman. Jadi ada teman ngasih saya uang 500.000, bahkan beliaunya yang mendaftarkan saya untuk membuka tabungan haji waktu itu. Ditambah lagi kayak inginnya mendapatkan porsi haji biar dapat talangan haji. Ada salah satu teman yang menambah uang, jadi ada 5 juta di tabungan haji, tapi belum dapat porsi haji. Tapi beliaunya langsung menyuruh ajudannya, saya dikasih uang 20 juta. Akhirnya besoknya saya ngurus haji, porsi haji. Ternyata di situ kurang. Saya juga bilang lagi. Akhirnya ditambah lagi. Sampai ketemu beliau mengasih saya lagi uang kurang lebih 43 juta tahun 2010. Subhanallah. Ternyata apa yang jadi keinginan hati saya bilang matur ke Abah Anu, di situ ternyata bisikan hati saya terdengar oleh basironya Abah Anu, terdengar telinga basironya Abah Anu. Subhanallah, terjawab. Akhirnya saya tahun 2019 baru berangkat haji. Kenapa bisa itu? Karena barokah karomanya guru mursyid Abah Anu. Karena waktu saya ketemu Abah Anu waktu itu, Abah masih gesang. Permintaan saya di hati itu ada 2, haji dan umroh. Ternyata sebelum haji, ternyata ada orang yang mengumrohkan juga. Subhanallah. Alhamdulillahilladzi faddala ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jadi guru mursyid itu mendengar bisikan hati kita, walaupun lesan ini tidak berbicara, itu didengar sama beliau. Tapi orang-orang yang hatinya bersih suci itu tidak pernah menunjukkan kewaliannya, tidak menunjukkan kekaramahannya. Dan penampilan Abah, Anda biasa-biasa saja.
Abah kalau ada orang datang, Abah tidak pernah menunjukkan seorang kiai besar, seorang ulama besar, tidak. Ini zamannya Abah, bahkan sekarang diteruskan sama guru mursyid Abah Aus. Sama. Ini. Jadi subhanallah, bisikan guru mursyid itu sangat nyata. Makanya kalau kita belum bisa kenal Allah, duduk-duduklah bersama orang yang bisa mengenalkan kita kepada Allah. Siapa itu? Guru mursyid. Kenapa kita mengatakan itu guru mursyid? Karena guru itu ada yang memberikan petunjuk pakai lesannya, mulutnya. Tapi guru mursyid itu guru, ulama yang membimbing rohani kita itu supaya kenal kepada Allah. Lewat apa? Lewat talqin fikir. Jadi hati ini supaya nyambung dengan Allah. Jadi kalau yang bisa menyambung dengan Allah itu bukan mulut, gitu loh. Misalnya orang berdoa memanjatkan, ada doa pakai bahasa Arab, ada yang berdoa pakai bahasa setempat, bahasa lokalnya, ada bahasa Indonesia. Apa boleh? Cuma yang jadi pertanyaan, apakah ketika kita berdoa pakai mulut Allah? Jawabannya tidak. Selama pakai mulut terdengar telinganya manusia. Jadi bukan untuk Allah. Orang adzan apa untuk Allah? Enggak. Itu untuk telinganya manusia. Jadi orang khutbah itu apa untuk Allah? Enggak. Itu untuk telinganya manusia. Jadi harus paham mana yang untuk Allah dan mana untuk manusia. Mana untuk telinganya Allah dan mana telinganya manusia. Jadi guru mursyid itu sangat tajam pendengaran hatinya itu, mata batinnya, telinga batinnya itu sangat tajam. Kenapa? Karena bisa tajam, karena selalu diasah. Karena basyirah beliau, mata batin beliau, pandangan batin beliau itu sangat kuat. Karena apa? Karena beliau lebih banyak di sana. Hampir 90% itu beliau di hatinya, bukan di jasadnya. Kalau kita kan enggak. Mata kita lebih lihat dunia, lihat tetangga, lihat pangkat, lihat kekayaan, lihat jabatan, lihat kekayaan tetangga. Itu bisa kuat melihat, bisa bersyukur, mengucapkan alhamdulillah kalau tetangga kita sukses. Ada juga nggak kuat. Akhirnya apa yang terjadi? Yaitu buruk sangka atau hasud, iri hati, dengki. Kenapa? Karena hampir 90% kita ini pandangan mata kita bukan pandangan batin, tapi 90% itu lebih di sini. Makanya banyak orang itu suka buruk sangka sama orang lain. Karena apa? Mata batinnya tidak pernah dibuat melihat Allah. Kalau guru mursyid enggak. Mata batinnya itu lebih selalu melihat Allah dibandingkan ciptaannya Allah atau kenikmatannya Allah. Maka guru mursyid seperti Abah Anom, Abah Aus melihat orang tidak pernah melihat orang itu melebihkan satu sama semua. Mau itu profesor, mau kiai yang santrinya ribuan, pondok pesantrennya 100 lantai, biasa, orang biasa, orang semuanya dihormati sama Allah. Tidak ada yang tebang pilih, semua dimuliakan, semuanya dilayani. Kenapa? Karena hati beliau tidak terkontaminasi oleh dunia. Maka beliau melihat semua orang itu sifatnya sifat Tuhan. Apa? Sifat kasih sayang. Siapa yang datang semua dihormati, dilayani.
Dan hebatnya lagi guru mursyid itu orang kalau datang tidak ditanyai masalahnya apa, disuruh makan dulu. Ini bedanya ulama mursyid sama ulama biasa. Kalau ulama mursyid itu mendahulukan fisiknya apa, perutnya diperhatikan. Tapi kalau ulama yang masih umum itu lebih menunjukkan kepintarannya dibandingkan perutnya jamaah. Lihat zamannya zamannya setiap yang datang, siapa orang yang datang, kasih makan semua. Pagi makan, sore makan, terus seperti itu. Habis sholat subuh waktu itu zamannya semua orang, berapa orang yang datang makan semua, antri. Habis subuh itu, habis sholat isya. Begitu ada tamu langsung suruh makan dulu, dijamu sama Abah. Adakah ulama yang seperti itu? Ya ada ulamanya, kalimat ulamanya, tapi yang seperti itu 1001, kecuali orang-orang pilihan. Nah ini dikatakan al ulama warasatul anbiya, itu ulama pewaris para nabi itu bukan karena pintar ceramah, bukan berarti orang ceramah ngaji nggak boleh, tapi jangan kita melevelkan kalau ulama pintar ceramah seolah-olah itu ulama pewaris nabi. Gimana? Rasul saja kakinya bengkak, ahli ibadah. Sekarang banyak kiai-kiai menyampaikan sesuatu amalia itu disingkat-singkat, katanya afdal. Kenapa kalau afdal itu banyak? Ini sudah pemahamannya bukan ikut Rasul, mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena seolah-olah ilmunya itu bisa standar, seolah-olah ilmunya disampaikan dengan amal Rasulullah itu sudah balan sama. Itu inilah zaman. Makanya guru mursyid subhanallah, makanya kalau berdoa sama Allah itu walaupun tanpamu terdengar, jangankan Allah, Aba Anum saja bisa mendengarkan doa kita, permintaan kita. Dari permintaan kita, hati kita itu diwusulkan kepada Allah. Itulah wilayah Robito. Itu saja yang kami sampaikan. Kemudian suatu saat kita bisa menyambungkan dengan istilah Robito. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.